Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Lastari dengan NIM 0801 1282 429032. Pada video kali ini, saya akan membahas lampiran soal yang telah diberikan dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Di sini, soalnya itu suatu list array berisi bilangan akan dikelompokkan menjadi array B dan array C, dengan array B untuk setiap bilangan genap dan array C untuk bilangan ganjil. Buatlah pengelompokan itu sesuai, tetapi di setiap array B dan array C tidak boleh ada ruang yang kosong. Oke, langsung saja kita bahas untuk soal yang pertama ini. Yang pertama itu ada deskripsi program, yang di mana deskripsi program itu merupakan penjelasan singkat mengenai fungsi utama program, apa yang dilakukan program, dan untuk apa program dibuat. Nah, di sini untuk deskripsi program itu yang pertama kita mulai, lalu kita minta pengguna memasukkan jumlah bilangan n. Kemudian deklarasikan tiga array berukuran n, di mana ada A array n, B array n, dan C array n. Nah, di mana masing-masing itu untuk A itu menyimpan semua bilangan, B untuk menyimpan bilangan genap, dan C untuk menyimpan bilangan ganjil. Lalu di sini kita inisialisasikan variabel penghitung, di mana ganjil sama dengan min 1 tidak digunakan dalam proses, dan genap sama dengan min 1 tidak juga digunakan dalam proses. Lalu di sini J sama dengan 0 untuk indeks array B itu genap, dan K sama dengan 0 itu untuk indeks array C itu ganjil. Lalu kita lakukan perulangan sebanyak eh, n kali untuk mengisi array A dengan bilangan dari input. Lalu lakukan perulangan sebanyak n kali untuk memisahkan bilangan menjadi genap dan ganjil. Nah, di sini jika bilangan genap itu A array I mod 2 sama dengan 0, simpan ke B array J dan tambahkan J. Lalu jika bilangan ganjil simpan ke array C dan tambahkan K. Lalu tampilkan seluruh bilangan genap dari array B dan tampilkan seluruh bilangan ganjil dari array C, lalu yang terakhir selesai. Nah, itu untuk deskripsi programnya. Selanjutnya itu sedekatnya. Nah, di sini untuk sedekatnya itu sendiri merupakan cara menuliskan logika program dalam bentuk langkah-langkah sederhana yang menyerupai bahasa manusia. Nah, di sini yang pertama itu ada variabel n bertipe data integer, variabel a, b, dan c itu array of integer, lalu ada variabel i, j, dan k bertipe data integer, dan ganjil diisi dengan satu dan genap diisi dengan satu itu bertipe data integer. Halo, aku udah nge-record. Ngapa? Di kos. Oh, yang apa? Udah nge-record aku. Agak be aku telepon dah tuh. Agak aku telepon be ya. Oh, Assalamualaikum. Nah, kita lanjut. Di sini kita mulai dengan begin, lalu kita tampilkan pesan, masukkan jumlah bilangan, lalu kita simpan ke variabel n, lalu kita masuk ke perulangan i dari 0 hingga n-1, tampilkan pesan, masukkan bilangan ke i plus 1, lalu kita simpan ke variabel a array i, lalu kita tutup perulangannya. Kemudian kita masuk lagi ke perulangan, di mana i dari 0 hingga n-1, kita cek jika array i mod 2 sama dengan 0, maka b array j itu diisi dengan a array i, lalu j diisi dengan j plus 1. Jika tidak, maka c array k diisi dengan a array i, di mana jika k diisi dengan k plus 1. Lalu kita tutup perulangannya. Kemudian kita tampilkan ke layar bilangan genap. Lalu kita masuk ke perulangan I dari 0 hingga J-1. Lalu tampilkan pesan B array I. Kemudian kita tampilkan lagi pesan bilangan ganjil. Kita masuk ke perulangan I dari 0 hingga K-1. Kita tampilkan
pesan C array I. Lalu kita tutup semua perulangan dan kita tampilkan pesan end line, kemudian kita tutup dengan ending. Nah, itu untuk usaha dekatnya. Selanjutnya kita ke flowchart. Nah, di sini untuk flowchartnya itu yang pertama itu start, lalu kita inputkan variabel n, kemudian kita proses A array n, B array n, dan C array n itu ganjil diisi dengan min 1 dan genap diisi dengan min 1. Lalu kita masuk ke perulangan I sama dengan 0 hingga n min 1. Jika ya, kita simpan ke I plus 1. Lalu kita simpan ke A array I dan kita simpan ke array I plus plus. Kemudian kita masuk lagi ke perulangan yang kedua, itu J sama dengan 0, K sama dengan 0, di mana perulangannya itu I sama dengan 0 hingga N-1. Lalu kita cek jika A array I mod 2 sama dengan 0, maka kita jika ya, maka kita simpan ke B array J sama dengan array 1. Jika tidak, maka C array K sama dengan A array I. Lalu kita simpan ke masing-masing, yang dimana ini disimpan ke array J++ dan ini disimpan ke array K++. Lalu kita lakukan perulangan ini dan kita simpan ke array I++. Kemudian kita masuk ke perulangan lagi, di mana I dari 0 hingga I-1 itu jika ya kita simpan ke B array I, lalu kita simpan ke array I plus plus, lakukan terus perulangan hingga kondisi tidak terpenuhi, lalu masuk ke perulangan kedua, yaitu I sama dengan 0 hingga K-1. Jika ya kita simpan ke C array J, maka kita simpan ke array I++, lalu end line, dan yang terakhir ending. Nah, itu untuk flowchartnya. Selanjutnya kita ke bagian CPP-nya. Nah, di sini untuk bagian codingan itu sudah saya buat awalnya codingannya. Nah, di sini untuk codingannya itu sendiri saya menggunakan fungsi include_iostream, yang dimana itu merupakan header dari pemrograman. Selanjutnya saya menggunakan fungsi using namespace std, itu merupakan perintah yang digunakan untuk mendeklarasikan kepada compiler bahwa akan menggunakan semua fungsi. Kemudian ada fungsi inMain, yang dimana fungsi utama dan program utama diletakkan setelah fungsi ini yang dibatasi dengan tanda kurung kurawal. Nah, di sini di dalam fungsi inMain itu ada variabel n yang bertipe data integer, lalu tampilkan ke layar, masukkan jumlah bilangan, lalu simpan ke variabel n. Kemudian A array n, B array n, dan C array n itu bertipe data integer, lalu ganjil sama dengan min 1 dan genap sama dengan min 1 juga bertipe data integer. Kemudian kita masuk ke perulangan for integer I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus. Lalu kita tampilkan ke layar, masukkan bilangan ke I plus 1. Lalu kita simpan ke variabel A array I. Lalu untuk J sama dengan 0 dan K sama dengan 0 itu bertipe data integer. Kemudian kita masuk lagi ke perulangan integer I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus. Kita cek jika A array I mod 2 sama dengan 0, maka B array J sama dengan A array I, J plus plus. Jika tidak, maka C array K sama dengan A array I, K plus plus. Lalu tampilkan ke layar bilangan genap. Lalu kita masuk ke perulangan. Jika integer I sama dengan 0, I kurang dari J, I plus plus, maka tampilkan ke layar B array I. Lalu kita tampilkan ke layar lagi bilangan ganjil. Nah, di mana kita masuk ke perulangan kedua, yaitu integer I sama dengan 0, I kurang dari K, I plus plus. Kita tampilkan ke layar C array I. Lalu kita tampilkan ke layar end line. Kemudian kita tutup dengan tanda kurung kurawal yang menyatakan bahwa program telah selesai. Nah, ini untuk codingan program suatu list array yang berisi bilangan. Nah, langsung saja kita run. Nah, di sini program meminta kita masukkan jumlah bilangan. Di sini saya memasukkan 5 bilangan. Nah, itu bilangan pertama itu 3, lalu bilangan kedua 4, bilangan ketiga 6, bilangan keempat 8, dan bilangan kelimanya 9. Nah, jadi di sini setelah saya memasukkan 5 bilangan, yaitu 3, 4, 6, 8, dan 9,
itu menghasilkan bilangan genapnya itu ada 3, yaitu 4, 6, dan 8, dan bilangan ganjilnya ada 2, yaitu 3 dan 9. Nah, mungkin itu saja penjelasan lampiran soal dari saya mengenai array berisi bilangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.